Kalau kalian pernah merantau jauh dari keluarga, kalian pasti tahu rasanya. Bangun saat anak sendiri masih tertidur. Pulang kerja ketika anak sudah terlelap. Lalu hanya bisa melihat wajahnya lewat layar ponsel. Aku bahkan pernah melewatkan ulang tahun anakku. Hari pertama dia masuk sekolah. Sampai saat dia kehilangan gigi pertamanya. Bukan karena aku tidak ingin ada di sampingnya. Tetapi karena aku sedang berada ribuan kilometer dari Indonesia. Menjadi TKW di Taiwan. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit. Membersihkan rumah, memasak, mengangkat orang tua yang berat badannya hampir 2 kali lipat tubuhku, memandikan, mengganti popok, membersihkan muntah, tidur hanya beberapa jam. Besoknya, mengulang pekerjaan yang sama. Aku tidak pernah mengeluh, karena setiap kali tubuhku mulai menyerah, aku selalu membayangkan satu hal. Suamiku, anakku, dan rumah kecil yang sedang kami bangun bersama di Indonesia. Setiap bulan, begitu gajiku masuk, aku langsung mengirim hampir semuanya ke rumah. Aku tidak pernah membeli tas mahal, tidak pernah jalan-jalan. Bahkan baju yang kupakai selama bertahun-tahun masih baju yang sama. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, nggak apa-apa capek, nggak apa-apa jauh. Yang penting nanti anakku hidup enak. Aku benar-benar percaya, semua pengorbanan itu sedang membangun masa depan keluargaku. Sampai hari aku pulang ke Indonesia, barulah aku sadar, selama 5 tahun, yang kubangun ternyata bukan masa depan keluargaku, melainkan kehidupan ibu mertuaku. Rumah yang kubayar, mobil yang kubeli, sawah yang kutabung, bahkan toko yang kubiayai. Semuanya sudah berpindah menjadi milik ibu mertuaku. Yang paling menghancurkanku, suamiku mengetahui semuanya, dan dia memilih diam. Di hari itu, aku sadar, 5 tahun bekerja di negeri orang ternyata tidak sesakit. Dihianati oleh orang yang setiap hari kutitipi hasil keringatku. Sebelum aku lanjut bercerita, tulis dulu di kolom komentar ya. Kalian sedang menonton dari kota mana? Kalau ada teman-teman yang juga pernah merantau, bekerja jauh dari keluarga, atau menjadi TKI maupun TKW, aku juga ingin tahu kalian berasal dari mana. Namaku Sinta. Usiaku 29 tahun. Kalau melihatku hari ini, mungkin orang mengira hidupku baik-baik saja. Tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa rumah yang sekarang kutempati, kubeli setelah kehilangan rumah pertama yang kubangun dengan air mata. Semua ini bermula 6 tahun yang lalu, saat aku dan suamiku masih tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Rumah sederhana yang penuh mimpi. Dan dari rumah itulah, keputusan terbesar dalam hidupku akhirnya dimulai. Aku menikah dengan Ardi saat usiaku baru 23 tahun. Kami bukan pasangan yang punya pesta mewah. Akad kami berlangsung sederhana di rumah orang tuaku. Tidak ada dekorasi mahal. Tidak ada artis. Tidak ada gedung besar. Hanya keluarga, tetangga, dan doa-doa yang mengiringi langkah kami memulai hidup baru. Saat itu aku benar-benar percaya. Aku menikah dengan laki-laki yang tepat. Ardi memang bukan orang kaya. Pekerjaannya hanya sebagai karyawan toko bangunan. Gajinya pas-pasan. Tapi dia pekerja keras. Setiap pagi berangkat sebelum matahari terbit. Pulang menjelang maghrib. Kalau ada pekerjaan tambahan mengantar material ke pelanggan, dia hampir tidak pernah menolak. Aku selalu bangga melihat semangatnya. Beberapa kali aku berkata, "Mas, nggak usah terlalu dipaksain. Nanti sakit." Dia hanya tersenyum. "Selagi masih kuat kerja." "Ya kerja. Aku nggak mau kamu kekurangan." Kalimat sederhana itu selalu membuatku yakin kalau aku tidak salah memilih suami. Aku rela hidup sederhana, asal dijalani bersama. Setahun setelah menikah, Allah memberi kami seorang anak laki-laki. Kami menamainya Dava. Sejak Dava lahir, rumah kontrakan kecil kami berubah menjadi jauh lebih ramai. Ada suara tangisan, suara tawa, mainan berserakan, botol susu di mana-mana. Meski pengeluaran semakin banyak, kami justru semakin bahagia. Aku berhenti bekerja, memilih mengurus Dava di rumah. Sedangkan Ardi menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Awalnya semua masih bisa kami jalani, walaupun harus benar-benar berhemat. Kalau ingin membeli sesuatu, kami selalu berpikir berkali-kali.
Kalau tidak benar-benar penting, kami memilih menabung. Aku bahkan terbiasa menjahit sendiri pakaian Dava yang mulai robek. Belajar membuat camilan sendiri supaya tidak sering membeli di luar. Menghitung setiap rupiah yang keluar. Karena kami tahu, tidak ada orang lain yang akan membantu kalau kami tidak menjaga keuangan sendiri. Masalah mulai datang ketika toko bangunan tempat Ardi bekerja kehilangan banyak pelanggan. Proyek-proyek besar mulai berhenti. Penjualan turun drastis. Jam kerja karyawan dikurangi. Lembur ditiadakan. Penghasilan Ardi ikut berkurang. Yang biasanya masih cukup untuk kebutuhan 1 bulan, kini mulai terasa sesak bahkan sebelum akhir bulan. Suatu malam, aku melihat Ardi duduk sendirian di teras kontrakan. Lampu ruang tamu sudah dimatikan. Dava sudah tertidur. Aku membawa 2 gelas teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Kok belum tidur? Ardi tersenyum tipis. Nggak ngantuk. Aku tahu, dia sedang berbohong. Tatapannya kosong. Beberapa kali dia menarik napas panjang. Aku menggenggam tangannya. Ada apa? Dia terdiam cukup lama. Lalu berkata pelan. Besok gajiku dipotong lagi. Dadaku langsung terasa sesak. Berapa? Hampir sepertiganya. Aku tidak langsung menjawab. Kami sama-sama tahu. Artinya kami harus kembali mengurangi pengeluaran. Mungkin susu Dava harus diganti yang lebih murah. Mungkin uang kontrakan akan terlambat dibayar. Mungkin. Masih banyak kemungkinan buruk lainnya. Ardi memejamkan mata. Laki-laki macam apa aku? Istri sama anak masih tinggal di kontrakan. Tabungan juga nggak punya. Aku langsung menggenggam tangannya lebih erat. Jangan ngomong begitu. Kita masih sama-sama berusaha. Dia menggeleng pelan. Aku capek, Sin. Aku kerja setiap hari. Tapi rasanya hidup kita nggak maju-maju. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat suamiku menangis. Dan sebagai seorang istri, rasanya jauh lebih menyakitkan melihat suami kehilangan harapan, daripada ikut merasakan hidup serba kekurangan bersamanya. Di malam itulah, sebuah keputusan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, mulai muncul dalam pembicaraan kami. Beberapa minggu setelah malam itu, keadaan kami tidak juga membaik. Justru semakin berat. Harga kebutuhan pokok terus naik. Sedangkan penghasilan Ardi tetap berkurang. Setiap akhir bulan, kami selalu membuka buku catatan pengeluaran. Lalu sama-sama terdiam. Karena angka yang masuk selalu lebih kecil daripada angka yang harus dikeluarkan. Suatu sore, saat Dava sedang tidur siang, aku didatangi tetanggaku, Mbak Rina. Beliau baru pulang cuti dari Taiwan. Kulitnya terlihat lebih gelap, tetapi wajahnya tampak jauh lebih segar dibanding saat terakhir kami bertemu. Kami mengobrol cukup lama di ruang tamu. Beliau bercerita tentang pekerjaannya, tentang majikan, tentang kehidupan di sana. Sampai akhirnya beliau berkata, Sin, kamu pernah kepikiran kerja ke luar negeri? Aku langsung menggeleng. Enggak pernah. Aku nggak sanggup ninggalin Dava. Mbak Rina mengangguk pelan. Aku dulu juga ngomong begitu. Tapi kadang, kita harus memilih sedih beberapa tahun. Supaya anak kita nggak susah seumur hidup. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Bahkan setelah Mbak Rina pulang. Malam harinya, aku masih memikirkan ucapan itu. Melihat Dava tidur di pangkuanku. Aku terus bertanya dalam hati. Apa aku sanggup meninggalkan anak sekecil ini? Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri membicarakannya kepada Ardi. Awalnya aku hanya ingin mendengar pendapatnya. Mas, gimana kalau aku kerja ke Taiwan? Ardi yang sedang menyuap makan langsung berhenti. Dia menatapku cukup lama. Enggak. Jawabannya singkat, tegas. Aku enggak setuju. Kenapa? Aku nggak mau Dava jauh dari ibunya. Aku mengangguk pelan. Sebenarnya, itu juga yang kurasakan. Namun aku tetap berkata, tapi kalau kondisi kita begini terus, nanti Dava sekolah pakai biaya dari mana? Ardi terdiam. Aku melanjutkan. Aku bukan pengin ninggalin kalian. Aku cuma pengin kita punya kesempatan memperbaiki hidup. Suasana makan malam berubah hening. Tidak ada lagi yang berbicara.
Hanya suara kipas angin yang terdengar pelan dari sudut ruangan. Seminggu kemudian, kami mengumpulkan kedua orang tua. Ayah dan ibuku datang. Begitu juga Bu Ratna dan ayah mertua. Aku menjelaskan semuanya. Tentang kondisi keuangan kami. Tentang tawaran bekerja di Taiwan. Tentang gaji yang jauh lebih besar dibanding pekerjaanku di Indonesia. Ibuku langsung menangis. Kalau bisa. Ibu nggak rela kamu pergi. Aku ikut menahan air mata. Aku juga nggak mau pergi, Bu. Tapi aku pengin Dava nanti sekolah yang layak. Ayahku hanya menghela napas panjang. Beliau tahu, keputusan ini bukan soal keinginan, melainkan keadaan. Saat semua masih terdiam, Bu Ratna tiba-tiba berbicara. Kalau memang buat masa depan keluarga, berangkat saja. Nanti Dava biar kami bantu jaga. Aku menoleh kepada beliau. Benar, Bu? Iya. Kamu kerja yang tenang. Soal anak. Soal rumah. Soal keuangan. Biar Ardi sama ibu yang urus. Ardi masih terlihat ragu. Namun Bu Ratna kembali berkata, 5 tahun itu cepat. Nggak usah takut. Nanti uang hasil kerja kalian kita kumpulkan. Biar pulang-pulang langsung punya rumah sendiri. Aku memandang Ardi. Pelan-pelan dia mengangguk. Kalimat yang keluar setelah itu masih kuingat sampai hari ini. Sin, kamu tenang kerja di sana. Aku janji. Aku bakal jaga Dava. Aku juga bakal jaga semua hasil kerja keras kita. Mendengar janji itu, aku menangis. Bukan karena bahagia, tetapi karena aku tahu, mulai hari itu, aku harus belajar menjadi seorang ibu yang hanya bisa memeluk anaknya melalui panggilan video. Hari keberangkatanku akhirnya tiba. Bandara Soekarno-Hatta terasa jauh lebih ramai daripada biasanya. Orang-orang berlalu lalang sambil menarik koper. Ada yang tertawa, ada yang sibuk berfoto, ada juga yang menangis seperti keluargaku pagi itu. Aku mengenakan jaket tipis berwarna hitam. Sebuah koper besar berdiri di sampingku. Isinya bukan barang-barang mewah, hanya beberapa setel pakaian, obat-obatan, foto keluarga, dan sebuah album kecil berisi foto Dava sejak lahir. Album itu sengaja kubawa, karena aku tahu, nanti akan ada hari-hari ketika rasa rinduku sudah tidak bisa lagi kutahan. Ibuku terus memegang tanganku. Sejak berangkat dari rumah, beliau hampir tidak pernah melepaskannya. Sesekali beliau mengusap punggung tanganku, seolah takut, kalau ini benar-benar menjadi pelukan terakhir sebelum kami berpisah. Sedangkan Dava masih berada dalam gendongan Ardi. Usianya baru 3 tahun. Dia belum benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya terus memanggilku. Ibu? Ibu ikut. Aku langsung memeluknya. Sangat erat. Mencium pipinya berkali-kali. Mencium rambutnya. Tangisku akhirnya pecah. Maafin ibu ya, sayang. Ibu pergi sebentar. Nanti ibu pulang. Ibu beliin sepeda. Ibu beliin tas sekolah. Ibu beliin apapun yang Dava mau. Dava hanya memegang jilbabku. Ibu jangan pergi. Kalimat itu masih menjadi suara yang paling sering muncul di kepalaku setiap kali aku merasa lelah bekerja di Taiwan. Panggilan untuk penumpang mulai terdengar. Aku tahu, waktu kami sudah habis. Aku memeluk ibu, lalu ayah. Kemudian berpindah memeluk Ardi. Dia menggenggam kedua tanganku erat. Matanya sudah merah. Sin. Iya. Jangan terlalu capek kerja. Aku tersenyum sambil mengangguk. Iya. Kalau ada apa-apa langsung bilang. Iya. Nanti semua uang yang kamu kirim, aku simpan. Kita bangun rumah pelan-pelan. Aku kembali mengangguk. Aku percaya sama kamu. Ardi langsung memelukku. Sangat erat. Jaga diri baik-baik. Kamu juga. 5 tahun lagi. Aku jemput kamu pulang. Aku tersenyum sambil mengusap air matanya. 5 tahun lagi. Kita sudah punya rumah sendiri. Itu janji kita. Ardi mengangguk. Iya. Itu janji kita. Kalimat itu menjadi kalimat terakhir yang kudengar darinya.
Sebelum aku berjalan masuk ke ruang keberangkatan. Saat menoleh untuk terakhir kalinya, kulihat Ardi masih menggendong Dava. Sedangkan Dava terus melambaikan tangan kecilnya kepadaku. Aku membalas lambaian itu sambil menangis. Aku tidak pernah membayangkan lambaian kecil di bandara itu akan menjadi awal dari pengorbanan paling besar dalam hidupku. Hari-hari pertamaku di Taiwan terasa sangat berat. Semua terasa asing. Bahasanya berbeda. Makanannya berbeda. Cuacanya jauh lebih dingin daripada Indonesia. Aku bekerja merawat seorang nenek berusia 86 tahun. Beliau sudah tidak bisa berjalan. Setiap pagi aku harus membantu memandikannya, mengganti pakaian, menyuapi makan, memberikan obat, membersihkan kamar, mencuci pakaian, mengepel rumah, memasak, lalu mengulang semuanya lagi keesokan harinya. Jam 5 pagi aku sudah bangun. Seringkali baru bisa beristirahat mendekati tengah malam. Beberapa minggu pertama, tanganku penuh lecet. Punggungku sering nyeri karena harus mengangkat tubuh majikanku. Malam hari, saat semua sudah tidur, aku sering menangis diam-diam di kamar kecil yang hanya cukup untuk satu ranjang. Aku membuka album foto Dava, melihat wajahnya satu persatu, lalu memeluk album itu seperti sedang memeluk anakku sendiri. Tetapi setiap kali rasa ingin pulang muncul, aku selalu mengingat satu kalimat. 5 tahun lagi kita punya rumah sendiri. Kalimat itu membuatku kembali kuat. Karena aku yakin, setiap tetes keringat yang keluar hari ini sedang membangun masa depan keluargaku di Indonesia. Akhirnya, hari gajian pertamaku tiba. Aku masih ingat jumlah uang yang masuk ke rekeningku. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Itu adalah penghasilan terbesar yang pernah kuterima sepanjang hidupku. Aku tersenyum. Namun senyum itu hanya bertahan beberapa detik. Karena setelah itu, aku langsung membuka aplikasi pengiriman uang. Tanpa berpikir panjang, hampir seluruh gajiku langsung kukirim ke rekening Ardi. Aku hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan pribadiku selama sebulan. Tidak sampai 5 menit, ponselku berdering. Video call dari Ardi. Begitu kuangkat, kulihat Dava sedang duduk di pangkuannya. Ibu? Aku tadi lihat burung. Aku langsung tertawa sambil mengusap air mata. Iya. Burungnya besar. Ardi ikut tersenyum. Uangnya sudah masuk. Makasih ya, Sin. Aku menggeleng pelan. Nggak usah bilang makasih. Itu memang buat kita. Ardi mengangguk. Iya. Nanti aku simpan. Pelan-pelan kita bangun rumah. Aku tersenyum, tanpa sedikit pun rasa curiga. Karena saat itu, aku benar-benar percaya. Setiap rupiah yang kukirim sedang dijaga oleh laki-laki yang paling kucintai. Sejak hari itu, setiap tanggal gajian menjadi hari yang paling kutunggu. Bukan karena aku ingin membeli sesuatu. Bukan juga karena akhirnya bisa jalan-jalan seperti teman-teman TKW lainnya. Justru sebaliknya. Begitu gaji masuk, hal pertama yang kulakukan adalah membuka aplikasi pengiriman uang. Aku sudah hafal nomor rekening Ardi di luar kepala. Nominalnya selalu hampir sama. Hampir seluruh gajiku kukirim. Aku hanya menyisakan sedikit. Cukup untuk membeli sabun, sampo, pulsa, dan sesekali obat kalau tubuhku sedang tidak enak. Teman-temanku sering heran. Sinta, kamu nggak pernah belanja? Aku hanya tertawa. Nanti aja. Kalau udah pulang. Mereka kembali bertanya. Terus hasil kerjamu buat apa? Aku selalu menjawab dengan bangga. Buat rumah. Buat anak. Buat masa depan. Kalimat itu selalu membuatku tersenyum. Karena dalam bayanganku, setiap bulan rumah impian kami pasti semakin berdiri. Rutinitasku selama bertahun-tahun hampir tidak pernah berubah. Bangun sebelum jam 5 pagi. Menyiapkan sarapan, memandikan nenek, mengganti pakaian, membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, memasak lagi. Kalau malam, aku masih membantu memijat kaki majikanku sebelum beliau tidur. Kadang tubuhku benar-benar terasa tidak sanggup. Pernah suatu malam, pinggangku nyeri sampai aku tidak bisa berdiri tegak. Aku duduk di lantai dapur, menahan air mata. Majikanku menghampiri. Beliau bertanya menggunakan bahasa Mandarin yang sudah mulai kupahami. Kamu sakit? Aku tersenyum.
Enggak apa-apa. Beliau kemudian mengambil minyak gosok. Lalu memintaku duduk. Beliau justru mengoleskan minyak itu ke punggungku. Saat itu, aku benar-benar terharu. Di negeri orang yang tidak memiliki hubungan darah denganku, justru memperlakukanku dengan sangat baik. Sedangkan aku masih terus percaya bahwa di Indonesia, suami dan keluarganya sedang menjaga semua hasil kerja kerasku dengan penuh tanggung jawab. Hampir setiap malam, aku selalu melakukan panggilan video dengan Ardi. Kadang hanya 5 menit, kadang sampai setengah jam. Kalau Dava sedang belum tidur, dia selalu menjadi orang pertama yang muncul di layar. Ibu, lihat. Aku dapat nilai 100. Aku langsung tersenyum lebar. Masya Allah. Pintarnya anak ibu. Kadang dia menunjukkan gambar yang baru selesai diwarnai. Kadang menunjukkan gigi depannya yang mulai copot. Kadang hanya bercerita tentang teman sekolahnya. Setiap selesai menelepon, aku selalu menangis. Bukan karena sedih melihatnya, tetapi karena aku tidak bisa memeluknya. Aku hanya bisa melihat anakku tumbuh melalui layar ponsel. Suatu malam, aku berkata kepada Ardi, "Mas, iya, kalau tabungan kita udah banyak, jangan dipakai dulu ya. Aku pengen nanti pulang. Kita beli rumah yang benar-benar milik kita." Ardi langsung mengangguk. "Tenang aja. Aku catat semua kok. Setiap uang yang kamu kirim. Nggak ada yang dipakai sembarangan." Aku tersenyum lega. Itu yang bikin aku kuat di sini. Ardi ikut tersenyum. "Percaya sama aku. Semua ini buat masa depan kita." Aku mengangguk. "Iya. Aku percaya." Kalimat itu selama bertahun-tahun selalu menjadi obat setiap kali aku merasa ingin menyerah. Aku tidak pernah tahu bahwa setiap kali panggilan video itu berakhir, ada seseorang yang perlahan mulai mengambil alih seluruh masa depan yang sedang kami bangun. Dan orang itu bukan orang asing, melainkan ibu mertuaku sendiri. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, aku sudah hampir 1 tahun bekerja di Taiwan. Tubuhku mulai terbiasa dengan rutinitas yang berat. Bahasa Mandarin yang dulu terdengar asing, kini sedikit demi sedikit mulai kupahami. Majikanku juga semakin percaya kepadaku. Beliau bahkan sering berkata, "Sinta, kamu sudah seperti keluarga." Mendengar itu, aku selalu tersenyum. Tetapi di dalam hati, aku tetap menghitung hari. Karena keluarga yang sebenarnya masih berada di Indonesia. Dan setiap malam, aku selalu merindukan mereka. Suatu sore, setelah selesai bekerja, ponselku berdering. Bukan Ardi, melainkan Bu Ratna. Aku sedikit heran, karena selama ini beliau jarang menelepon langsung. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam. Gimana, sehat?" "Alhamdulillah sehat." "Dava gimana, Bu?" "Sehat. Ibu cuma mau ngomong sedikit." "Iya, Bu." Beliau menarik napas pelan. "Rumah yang mau kita bangun itu, biayanya ternyata lebih besar." Aku langsung duduk di tepi ranjang. "Kurang berapa, Bu?" "Ya lumayan. Soalnya harga bahan bangunan naik." Aku langsung berkata, "Kalau memang kurang, bulan depan saya kirim lebih banyak." Bu Ratna langsung terdengar lega. "Nah itu, Ibu juga mikirnya begitu. Lagian kan rumah itu buat kalian juga." Aku tersenyum. "Iya, Bu. Yang penting rumahnya bagus." Beliau tertawa kecil. "Ibu senang punya menantu kayak kamu." Kalimat itu membuatku semakin yakin bahwa semua pengorbananku memang dihargai. Aku tidak tahu, kalimat manis itu baru permulaan. Sejak telepon hari itu, permintaan tambahan uang mulai semakin sering. Kadang alasannya semen, kadang besi, kadang biaya tukang, kadang listrik, kadang pembuatan pagar. Setiap kali Bu Ratna menelepon, aku hampir selalu mendengar kalimat yang sama. "Kalau ada rezeki lebih, kirim dulu ya." Aku tidak pernah curiga, karena setiap kali selesai menelepon, Ardi pasti menghubungiku. "Sin." "Iya. Tadi Ibu cerita ya?" "Iya. Emang benar.
Biaya bangun rumah lagi naik. Aku langsung mengangguk. Nggak apa-apa. Nanti aku lembur lagi. Kalau dapat tambahan jam kerja. Langsung aku kirim. Ardi terdengar terharu. Makasih ya. Aku tahu kamu capek. Aku tertawa kecil. Capeknya nanti hilang. Kalau pulang kita sudah punya rumah. Ardi ikut tertawa. Iya. Sebentar lagi selesai. Malam itu, aku kembali mengambil jadwal lembur tambahan. Padahal sebenarnya, tubuhku sudah sangat lelah. Beberapa teman bahkan menyuruhku istirahat. Sinta, kamu nggak usah ambil lembur terus. Nanti sakit. Aku hanya menggeleng. Nggak apa-apa. Masih kuat. Semakin banyak jam kerja, berarti semakin cepat rumah impian kami selesai. Begitulah pikiranku saat itu. Memasuki tahun kedua, Bu Ratna tidak lagi hanya meminta tambahan uang. Beliau mulai ikut memberikan saran soal pengelolaan hasil kerjaku. Suatu malam, aku sedang melakukan panggilan video bersama Ardi. Bu Ratna tiba-tiba duduk di sampingnya. Nah. Iya, Bu. Ibu mau kasih usul. Apa, Bu? Daripada uangnya habis di rekening. Lebih baik dibelikan aset. Aku langsung mengangguk. Itu juga yang saya inginkan. Kalau ada tanah murah, langsung beli saja. Bu Ratna tersenyum puas. Nah, Ibu juga mikir begitu. Uang jangan disimpan. Nanti nilainya turun. Lebih baik jadi tanah. Atau rumah. Aku merasa masuk akal. Aku bahkan senang. Karena ternyata ibu mertuaku ikut memikirkan masa depan kami. Aku menoleh ke layar. Mas, gimana menurutmu? Ardi langsung mengangguk. Aku ikut ibu aja. Ibu lebih pengalaman. Aku tersenyum. Ya sudah. Kalau memang ada tanah yang bagus, langsung beli. Aku mengucapkan kalimat itu tanpa sedikit pun keraguan. Karena di kepalaku, setiap aset yang dibeli pasti akan menjadi milik keluarga kecilku. Aku sama sekali tidak tahu bahwa sejak malam itu, arah pembicaraan Bu Ratna bukan lagi tentang membangun masa depan kami, melainkan tentang bagaimana seluruh hasil kerjaku bisa perlahan berpindah menjadi miliknya. Sejak pembicaraan malam itu, aku semakin semangat bekerja. Kalau ada kesempatan lembur, aku selalu mengambilnya. Kalau majikanku membutuhkan bantuan di hari libur, aku juga tidak pernah menolak. Dalam pikiranku sederhana, semakin banyak uang yang kukirim, semakin cepat rumah kami selesai. Setiap akhir bulan, aku selalu meminta Ardi mengirim perkembangan pembangunan rumah. Awalnya hanya pondasi, lalu berdiri beberapa tiang. Kemudian tembok mulai terpasang. Setelah itu, atap mulai terlihat. Melihat foto-foto itu, rasa lelahku seolah langsung hilang. Aku bahkan sering menunjukkan foto rumah itu kepada teman-teman sesama TKW. Lihat. Ini rumah yang lagi kami bangun. Teman-temanku ikut tersenyum. Alhamdulillah. Sebentar lagi pulang langsung punya rumah. Aku mengangguk bangga. Iya. Itu hasil nabung bertahun-tahun. Aku benar-benar percaya. Rumah itu sedang menungguku pulang. Suatu malam, Ardi meneleponku lebih lama dari biasanya. Sin. Iya, Mas. Tadi habis ketemu notaris. Aku langsung tersenyum. Wah. Berarti tanahnya jadi dibeli. Iya. Alhamdulillah. Dadaku langsung terasa hangat. Aku membayangkan. Sedikit demi sedikit impian kami mulai menjadi nyata. Namun Ardi kembali berkata, ada sedikit perubahan. Perubahan apa? Soal administrasi. Aku mengernyit. Maksudnya? Ardi terlihat ragu beberapa detik. Sebelum sempat menjelaskan, Bu Ratna tiba-tiba duduk di sampingnya. Nah, Ibu yang jelasinnya? Iya, Bu. Beliau tersenyum seperti biasanya. Nggak usah kaget dulu. Aku ikut tersenyum. Iya, Bu. Jadi begini. Tadi kata orang yang ngurus surat. Kalau tanah sama rumah sementara atas nama orang tua dulu,
urusannya lebih gampang. Aku sedikit bingung. Loh, kenapa harus atas nama ibu? Bu Ratna langsung menjawab dengan tenang. Soalnya kamu masih di luar negeri. Kalau nanti butuh tanda tangan. Susah. Aku mengangguk pelan. Masuk akal juga. Beliau melanjutkan. Lagian nanti kalau kamu pulang, tinggal dibalik nama. Gampang. Aku mulai merasa tenang. Tetapi tetap bertanya. Berarti nanti tetap jadi rumah kami kan, Bu? Bu Ratna langsung tertawa kecil. Lo ya jelas. Masa ibu makan uang anak sendiri? Aku ikut tertawa. Iya juga ya. Saat itu, aku benar-benar merasa pertanyaanku berlebihan. Beliau sudah kuanggap seperti ibuku sendiri. Mana mungkin beliau berniat mengambil hakku. Setelah panggilan video berakhir, aku kembali bekerja seperti biasa. Sedangkan di Indonesia, Ardi masih duduk di ruang tamu bersama ibunya. Ayahnya juga berada di sana. Beliau sejak tadi hanya diam mendengarkan. Ardi membuka map berisi berkas pembelian tanah. Bu, yakin begini nggak apa-apa? Bu Ratna langsung mengangguk. Nggak apa-apa. Ini cuma sementara. Nanti kalau Sinta pulang, baru kita pikirkan lagi. Ayah Ardi akhirnya ikut berbicara. Ratna, kalau memang uangnya dari Sinta, apa nggak sebaiknya dibicarakan dulu? Bu Ratna langsung menjawab cepat. Dibicarakan buat apa? Orang hasilnya juga buat mereka. Lagian Sinta itu terlalu polos. Kalau semua diurus dari sana, malah ribet. Ayah Ardi kembali berkata, tapi tetap harus terbuka. Bu Ratna menghela napas. Bapak ini, kita ini keluarga. Apa perlu semuanya diributkan? Ruangan kembali hening. Ardi memandangi berkas di tangannya. Beberapa detik dia terlihat ragu. Namun akhirnya, dia mengambil pulpen, lalu menandatangani dokumen yang sudah disiapkan notaris. Sejak hari itu, tanah pertama yang dibeli dari hasil keringatku, resmi tercatat atas nama Bu Ratna. Tanpa sepengetahuanku, tanpa persetujuanku, dan tanpa pernah ada satu orang pun yang merasa telah melakukan kesalahan. 2 tahun berlalu. Kalau ada yang paling berubah dalam hidupku, itu bukan pekerjaanku, melainkan cara aku menjalani hidup. Aku benar-benar hidup sehemat mungkin. Baju kerja yang diberikan majikanku pakai bergantian setiap hari. Sepatu yang solnya mulai tipis. Kujahit sendiri supaya masih bisa dipakai. Kalau teman-teman libur dan pergi ke Taipei, aku memilih tetap di rumah. Bukan karena tidak ingin ikut, tetapi karena setiap $100 Taiwan yang bisa kuhemat, di kepalaku sudah berubah menjadi semen, menjadi batu bata, menjadi keramik rumah impianku. Teman sekamarku, Lilis, sering menggeleng melihatku. Sin, kamu tuh hidup cuma kerja sama nabung. Aku tertawa kecil. Emang iya? Kapan terakhir kamu beli baju? Aku berpikir sejenak. Lupa. Serius? Iya. Yang penting nanti pulang rumah udah jadi. Lilis tersenyum tipis. Semoga semua pengorbananmu dibalas sama keluargamu. Aku langsung menjawab tanpa ragu. Pasti. Soalnya aku percaya sama suamiku. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa sedikit pun keraguan. Tanpa sedikit pun rasa curiga. Beberapa minggu kemudian, Ardi kembali menghubungiku lewat video call. Wajahnya terlihat sangat ceria. Sin. Iya, Mas. Aku mau nunjukin sesuatu. Dia membalik kamera ponselnya. Aku langsung menutup mulut. Rumah itu sudah hampir selesai. Dindingnya sudah dicat. Pagar depan mulai berdiri. Jendelanya sudah terpasang. Air mataku langsung jatuh. Mas. Bagus banget. Ardi tersenyum bangga. Iya. Tinggal sedikit lagi. Aku benar-benar bahagia. Berkali-kali aku meminta Ardi berjalan mengelilingi rumah sambil merekam setiap sudutnya. Ruang tamu, kamar, dapur, halaman belakang. Aku memperhatikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati aku berkata, itu rumahku. Itu rumah anakku.
Itu rumah yang kubangun dari setiap tetes keringatku. Aku tidak tahu. Kalimat itu hanya benar untuk satu hal. Rumah itu memang dibangun dari hasil keringatku. Tetapi, rumah itu bukan lagi milikku. Sejak rumah hampir selesai, permintaan uang justru semakin sering datang. Suatu malam, Bu Ratna meneleponku lagi. Nak. Iya, Bu. Ibu mau minta pendapat. Soal apa, Bu? Di sebelah rumah ada sawah dijual. Aku langsung tertarik. Oh ya? Iya. Murah. Sayang kalau dilepas. Aku tersenyum. Kalau memang bagus. Beli aja, Bu. Lagian sawah kan investasi. Bu Ratna terdengar senang. Nah, Ibu juga mikir begitu. Kalau nanti Dava besar, bisa buat bekal. Aku langsung mengangguk. Iya, Bu. Kalau uang bulan ini kurang, bulan depan saya tambah. Beliau langsung menjawab. Nggak usah dipikir. Kamu kerja yang sehat aja. Telepon ditutup. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali mengirim foto. Kali ini bukan rumah, melainkan sebidang sawah. Aku tersenyum puas. Masih belum selesai rasa bahagia itu. Sebulan kemudian muncul foto lain. Sebuah mobil keluarga berwarna putih terparkir di halaman rumah. Aku langsung menelepon Ardi. Mas, kita beli mobil. Ardi tertawa. Iya. Kan nanti kalau kamu pulang, nggak usah naik angkot lagi. Aku benar-benar terharu. Aku bahkan menangis di depan layar ponsel. Dalam pikiranku, betapa beruntungnya aku. Suami yang bekerja keras. Ibu mertua yang pandai mengatur keuangan. Keluarga yang saling mendukung. Aku sama sekali tidak sadar. Semakin banyak foto yang mereka kirim kepadaku, semakin banyak pula bukti yang nantinya akan membuka pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Karena semua yang kulihat di layar ponsel itu memang dibeli dengan uangku. Tetapi satu pun tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Tahun demi tahun berlalu. Tanpa terasa, aku sudah memasuki tahun keempat bekerja di Taiwan. Kalau ada yang paling membuatku sedih, itu bukan pekerjaan yang berat. Bukan juga tubuh yang semakin sering pegal. Melainkan kenyataan bahwa aku hanya bisa melihat anakku tumbuh melalui layar ponsel. Suatu pagi, Ardi meneleponku lebih awal dari biasanya. Sin, hari ini Dava masuk SD. Aku langsung tersenyum. Mana Dava? Ardi membalik kamera. Kulihat anak kecil yang dulu sering kugendong. Kini sudah memakai seragam putih merah. Tas biru tergantung di punggungnya. Sepatunya masih terlihat kebesaran. Dia tersenyum malu ke arah kamera. Ibu, aku udah sekolah. Air mataku langsung jatuh. Masya Allah. Anak ibu udah gede. Iya. Nanti kalau pulang, ibu ajarin aku matematika ya. Aku mengangguk sambil menangis. Iya. Nanti ibu yang antar sekolah. Ibu yang jemput. Ibu masakin bekal. Dava hanya tersenyum. Dia belum tahu bahwa semua janji itu masih harus menunggu bertahun-tahun lagi. Setelah panggilan video berakhir, aku masuk ke kamar mandi. Menangis sendirian. Hari pertama sekolah anakku, seharusnya aku berada di sampingnya. Bukan ribuan kilometer jauhnya. Tetapi lagi-lagi, aku menghibur diriku sendiri. Nggak apa-apa. Ini semua buat masa depannya. Kalimat itu terus kuulang. Sampai akhirnya aku kembali bekerja seperti biasa. Beberapa bulan kemudian, kontrak kerjaku hampir selesai. Majikanku mengajakku berbicara. Sinta. Iya. Kalau kontrak habis, kamu mau lanjut? Aku terdiam. Gaji yang kuterima memang besar. Kalau aku memperpanjang 2 tahun lagi, tabungan kami pasti semakin banyak. Tetapi, aku sudah terlalu rindu. Rindu menjadi seorang ibu. Bukan hanya seseorang yang muncul di layar ponsel. Malam itu aku menelepon Ardi. Mas. Iya. Kontrakku mau habis. Iya. Menurutmu aku lanjut lagi? Atau pulang? Ardi terdiam cukup lama. Lalu berkata, kalau aku
Aku pengin kamu pulang. Aku tersenyum. Serius? Iya. Rumah kita juga hampir selesai. Tabungan juga udah banyak. Dava juga kangen. Dadaku terasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa perjuanganku benar-benar akan berakhir. Aku berkata sambil tersenyum. Kalau gitu, aku pulang. Ardi ikut tersenyum. Iya. Kita mulai hidup baru. Kalimat itu membuatku semakin yakin. Aku sama sekali tidak sadar bahwa kehidupan baru yang kubayangkan sangat berbeda dengan kenyataan yang sudah menungguku. Sejak memutuskan pulang, hari-hariku dipenuhi rasa bahagia. Aku mulai membeli olol. Tidak banyak. Hanya makanan khas Taiwan, mainan untuk Dava, beberapa baju, dan sebuah jam tangan sederhana untuk Ardi. Aku ingin memberikan hadiah, karena selama ini dia sudah menjaga anak kami. Aku bahkan membeli satu sete favorit Bu Ratna. Dalam pikiranku, beliau sudah banyak membantuku mengurus rumah dan Dava. Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Teman-temanku ikut senang. Wah, akhirnya pulang juga. Iya. Nggak balik lagi. Aku menggeleng sambil tertawa. Enggak. Aku mau jadi ibu rumah tangga aja. Lagian rumah udah selesai. Tabungan juga cukup. Semua mengucapkan selamat. Aku juga ikut tersenyum. Di dalam koperku, selain oleh-oleh, ada juga map berisi seluruh slip gaji, bukti remitansi, dan catatan setiap uang yang pernah kukirim ke Indonesia. Bukan karena aku curiga, melainkan karena aku memang terbiasa menyimpan semua dokumen dengan rapi. Aku tidak pernah menyangka, map yang awalnya hanya kusimpan sebagai arsip pribadi, beberapa bulan kemudian, justru menjadi senjata paling penting untuk memperjuangkan hakku di pengadilan. Hari kepulanganku akhirnya tiba. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku duduk di kursi pesawat dengan perasaan yang benar-benar tenang. Tidak ada lagi bayangan harus bangun jam 5 pagi. Tidak ada lagi jadwal lembur. Tidak ada lagi rasa bersalah karena tidak bisa memeluk anakku. Yang ada di kepalaku hanya satu. Aku pulang. Sepanjang penerbangan, aku berkali-kali membuka galeri ponsel. Melihat foto rumah yang selama ini dikirim Ardi. Aku membayangkan nanti sore, aku akan berdiri di depan rumah itu. Membuka pintunya sendiri. Memasak di dapur yang selama ini hanya kulihat lewat foto. Lalu tidur bersama Dava di kamar yang kami bangun dari hasil kerja keras kami. Aku bahkan sempat menulis daftar kecil di buku catatanku. Mengantar Dava sekolah. Memasak setiap pagi. Mengikuti pengajian ibu-ibu di kampung. Membuka usaha kecil dari sisa tabungan. Bagiku, 5 tahun bekerja sudah cukup. Kini saatnya menikmati hasilnya. Aku sama sekali tidak sadar bahwa semua rencana itu hanya tinggal angan-angan. Begitu pesawat mendarat, jantungku berdegup sangat kencang. Aku mendorong koper keluar bandara sambil terus mencari wajah yang paling kurindukan. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara kecil berteriak, "Ibu!" Aku langsung menoleh. Dava berlari sekencang mungkin ke arahku. Tubuhnya sudah jauh lebih tinggi. Wajahnya mulai berubah. Tetapi senyumnya masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Aku langsung berlutut. Memeluknya sangat erat. Tangisku pecah. "Ibu pulang, Nak. Ibu pulang." Dava ikut menangis. Aku kangen. Aku juga kangen. Aku mencium kepalanya berkali-kali. Rasa rindu yang selama ini hanya kupendam. Akhirnya tumpah begitu saja. Beberapa langkah di belakang Dava, Ardi berdiri sambil tersenyum. Aku menghampirinya. Kami saling menatap beberapa detik. Lalu dia memelukku. "Selamat pulang." Aku mengangguk sambil menangis. Akhirnya. Iya. Akhirnya kita bareng lagi. Bu Ratna juga ikut menghampiri. Beliau memelukku. "Kurusan kamu." Aku tertawa kecil. "Namanya juga kerja, Bu." Beliau mengusap lenganku. "Sekarang istirahat. Nggak usah capek-capek lagi." Kalimat itu membuatku semakin yakin bahwa semua perjuanganku memang dihargai. Dalam perjalanan pulang, aku terus memandangi jalanan yang sudah lama tidak kulihat. Banyak bangunan baru,
Banyak toko baru. Kampungku terlihat jauh lebih ramai. Tidak lama kemudian, mobil memasuki sebuah jalan yang sangat kukenal. Aku mulai melihat rumah-rumah tetangga. Lalu, mobil berhenti. Aku terdiam. Di depanku berdiri sebuah rumah 2 lantai yang jauh lebih indah daripada semua foto yang pernah dikirim Ardi. Cat putihnya masih terlihat bersih. Halamannya luas. Ada taman kecil di depan. Sebuah mobil keluarga terparkir rapi di garasi. Aku benar-benar tidak mampu berkata apa-apa. Air mataku kembali jatuh. Mas. Bagus banget. Ardi tersenyum bangga. Alhamdulillah. Ini semua berkat kerja keras kamu. Aku menggenggam tangannya. Bukan. Ini hasil kerja kita. Bu Ratna ikut tersenyum dari samping. Iya. Sekarang kamu tinggal menikmati hasilnya. Aku mengangguk. Saat melangkah masuk ke dalam rumah, aku bahkan sempat mencium dinding ruang tamu, lalu mengusap lantai keramiknya pelan. Dalam hati aku berkata, akhirnya, aku pulang ke rumahku sendiri. Aku sama sekali tidak tahu. Kalimat itulah yang beberapa hari kemudian akan menjadi kalimat paling menyakitkan yang pernah keluar dari mulutku. Hari-hari pertama setelah kepulanganku terasa begitu membahagiakan. Aku akhirnya bisa menjalani hidup yang selama 5 tahun hanya bisa kubayangkan. Setiap pagi, aku membangunkan Dava untuk berangkat sekolah. Menyiapkan sarapannya, menyisir rambutnya, mengancingkan seragamnya, lalu mengantarnya sampai ke depan gerbang sekolah. Hal-hal kecil seperti itu, dulu terasa sangat biasa. Tetapi setelah 5 tahun hanya melihatnya lewat layar ponsel, semuanya terasa sangat berharga. Saat Dava melambaikan tangan dari balik pagar sekolah, air mataku hampir jatuh lagi. Aku benar-benar merasa semua pengorbananku akhirnya terbayar. Beberapa hari kemudian, aku mulai membereskan semua dokumen yang kubawa dari Taiwan. Slip gaji, bukti remitansi, paspor, kontrak kerja. Semuanya kususun rapi di dalam lemari. Saat itulah aku teringat sesuatu. Aku belum pernah melihat dokumen rumah. Padahal selama 5 tahun, rumah itu selalu menjadi alasan kenapa aku terus bertahan. Malam harinya, saat kami selesai makan malam, aku berkata kepada Ardi, Mas. Iya. Sertifikat rumah disimpan di mana? Ardi yang sedang minum langsung berhenti. Dia menatapku beberapa detik. Sertifikat. Iya. Aku pengen lihat aja. Buat arsip. Ardi tidak langsung menjawab. Dia justru melirik ke arah Bu Ratna yang sedang menyusun piring di dapur. Gerakan kecil itu, entah kenapa membuatku sedikit heran. Aku tersenyum. Kenapa? Nggak ada apa-apa kan? Ardi memaksakan senyum. Ada kok. Nanti aja. Aku mengangguk pelan. Kupikir mungkin memang disimpan di tempat yang aman. Aku tidak ingin memaksanya. Keesokan paginya, saat hanya ada aku dan Bu Ratna di rumah, aku kembali menanyakan hal yang sama. Bu. Iya, Nak. Saya mau lihat sertifikat rumah. Bu Ratna masih menyapu lantai. Tanpa menghentikan pekerjaannya, beliau menjawab santai. Buat apa? Nggak buat apa-apa. Cuma pengen lihat. Beliau meletakkan sapunya, lalu menatapku sambil tersenyum tipis. Rumah itu atas nama ibu. Aku sempat mengira aku salah dengar. Maaf, Bu. Iya. Atas nama ibu. Aku masih mencoba tersenyum. Maksudnya? Masih sementara kan? Soalnya dulu ibu bilang nanti tinggal di balik nama. Senyum di wajah Bu Ratna perlahan menghilang. Beliau lalu berkata dengan nada yang jauh lebih datar. Siapa bilang mau dibalik nama? Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Tapi dulu, ibu bilang, itu cuma buat mempermudah administrasi. Bu Ratna mengangkat bahu. Dulu memang begitu rencananya. Tapi sekarang nggak perlu. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kenapa nggak perlu? Beliau menjawab tanpa sedikit pun rasa bersalah. Karena rumah ini milik keluarga kami. Kamu kan cuma bantu cari uang. Kalimat itu seolah menghantam dadaku begitu keras. Aku masih berusaha tertawa kecil.
menganggap beliau sedang bercanda. Bu, jangan bercanda. Aku serius. Beliau justru menatapku lurus. Ibu juga serius. Rumah ini atas nama ibu. Tanahnya juga. Semua suratnya ada sama ibu. Aku benar-benar membeku. Selama 5 tahun. Aku bekerja sambil membayangkan rumah ini akan menjadi tempatku membesarkan anak. Namun dalam hitungan detik, rumah itu berubah menjadi rumah yang bahkan secara hukum belum tentu menjadi milikku. Aku menelan ludah pelan. Lalu bertanya dengan suara yang mulai bergetar. Terus, kalau suatu hari nanti terjadi sesuatu sama aku dan Mas Ardi, apa aku punya hak atas rumah ini? Bu Ratna menjawab cepat. Kamu nggak usah mikir yang macam-macam. Yang penting sekarang tinggal di sini. Jawaban itu bukannya membuatku tenang. Justru untuk pertama kalinya. Sejak aku pulang dari Taiwan, aku mulai merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Sejak percakapan itu, aku mulai kehilangan ketenangan. Bukan karena rumah itu atas nama Bu Ratna. Kalau memang alasannya administrasi, aku masih bisa memahaminya. Yang membuatku gelisah adalah cara beliau menjawab. Tidak ada penjelasan. Tidak ada niat menenangkan. Seolah-olah, aku memang tidak perlu tahu apapun tentang rumah yang dibangun dari hasil kerja kerasku sendiri. Malam harinya, saat Dava sudah tidur, aku mengajak Ardi berbicara di teras. Angin malam bertiup pelan. Suasananya sama seperti bertahun-tahun lalu saat kami masih tinggal di kontrakan. Bedanya, dulu kami berbicara tentang mimpi. Sekarang, aku sedang mencari kejujuran. Mas. Iya. Tadi aku tanya soal sertifikat ke ibu. Ardi langsung terdiam. Beberapa detik dia hanya memandangi halaman. Aku tahu. Aku cuma mau tanya baik-baik. Kenapa rumah ini masih atas nama ibu? Ardi menghela napas. Soalnya dulu belinya memang begitu. Aku tahu. Tapi kenapa sampai sekarang belum dibalik nama? Ardi kembali diam. Aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Mas, aku cuma butuh penjelasan. Dia mengusap wajahnya pelan. Sin, nggak usah dipikirin. Rumah ini tetap kita tempati kok. Aku langsung memotong. Aku nggak nanya siapa yang nempatin. Aku nanya kenapa rumah yang kubayar atas nama orang lain. Ardi menundukkan kepala. Lama sekali. Sampai akhirnya dia berkata pelan. Ibu yang minta. Dadaku langsung berdegup lebih cepat. Terus, aku nurut. Kenapa? Soalnya ibu bilang, kalau semua aset atas nama beliau, lebih aman. Aman dari apa? Ardi tidak mampu menjawab. Aku mulai sadar. Suamiku sendiri bahkan tidak benar-benar memahami alasan keputusan itu. Dia hanya mengikuti apa yang diminta ibunya. Keesokan harinya, aku memutuskan melihat-lihat isi rumah lebih teliti. Bukan untuk mencari kesalahan. Aku hanya ingin mengenal rumah yang selama ini kubangun dari kejauhan. Saat membuka lemari ruang kerja, aku melihat beberapa map berwarna biru. Salah satunya bertuliskan, dokumen kendaraan. Aku membukanya. Di dalam ada STNK mobil yang selama ini kupikir dibeli untuk keluarga kami. Aku tersenyum. Namun senyum itu perlahan menghilang. Pada bagian nama pemilik tertulis jelas. Ratna Sulastri. Aku membaca lagi. Takut mataku salah. Tetapi tetap sama. Nama Bu Ratna. Bukan Ardi. Apalagi namaku. Aku menutup map itu perlahan. Lalu membuka map berikutnya. Isinya dokumen pembelian sawah. Aku membaca bagian pemilik. Lagi-lagi. Nama yang sama. Ratna Sulastri. Tanganku mulai dingin. Aku mengambil napas panjang. Berusaha tetap tenang. Ini mungkin cuma kebetulan. Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin memang semuanya akan dibalik nama nanti. Mungkin memang belum sempat diurus. Tetapi semakin banyak dokumen yang kubuka, semakin banyak pula nama Bu Ratna yang kulihat. Mobil, sawah, tanah, semuanya. Tidak ada satupun atas nama Ardi. Tidak ada satupun atas namaku. Aku perlahan menutup map itu. Lalu duduk di lantai. Pikiranku mulai kacau.
Rumah masih bisa kucoba pahami. Tetapi, kalau semua aset juga atas nama Bu Ratna, berarti ini bukan lagi soal administrasi. Ini adalah sebuah pola. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya kepada diriku sendiri. Selama 5 tahun aku bekerja di Taiwan, sebenarnya, kemana semua hasil keringatku benar-benar pergi? Aku tidak langsung membuat keributan. Aku juga tidak langsung menuduh siapapun. Selama 5 tahun bekerja di Taiwan, aku belajar satu hal. Kalau ingin mengetahui kebenaran, jangan bertanya kepada orang yang mungkin sedang berbohong. Cari buktinya. Karena bukti tidak pernah bisa berbohong. Malam itu, aku berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Aku tetap makan bersama, tetap bercanda dengan Dava, tetap membantu mencuci piring. Bahkan ketika Bu Ratna mengajakku mengobrol, aku masih menjawab seperti biasa. Di depan mereka, aku tetap menjadi Sinta yang sama. Tetapi di dalam kepalaku, aku sudah menyusun rencana. Besok pagi, aku harus mencari semua bukti. Keesokan harinya, setelah Ardi berangkat bekerja, aku keluar rumah dengan alasan ingin memperbarui buku tabungan. Padahal tujuanku bukan itu. Aku menuju kantor bank tempat rekeningku dulu digunakan menerima kiriman gaji dari Taiwan. Petugas bank menyambutku dengan ramah. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Iya, Mbak. Saya mau minta rekening koran. Periode berapa? 5 tahun terakhir. Petugas itu sedikit terkejut. 5 tahun? Iya. Saya butuh semua mutasinya. Setelah proses verifikasi identitas, aku diminta menunggu. Sekitar 20 menit kemudian, petugas kembali membawa satu bundel kertas yang cukup tebal. Ini mutasi rekening Ibu. Aku menerimanya dengan kedua tangan. Terima kasih. Beliau tersenyum. Sama-sama. Aku keluar dari bank. Lalu duduk di sebuah warung kopi kecil yang tidak jauh dari sana. Tanganku mulai membuka satu persatu lembar mutasi rekening itu. Di sana tercatat jelas, setiap gaji yang masuk dari Taiwan. Dan setiap kali, dalam hari yang sama, atau paling lambat keesokan harinya, hampir seluruh uang itu langsung ditransfer ke rekening Ardi. Aku mengangguk pelan. Semua sesuai dengan yang kuingat. Belum ada yang aneh. Setelah itu, aku menuju kantor perusahaan jasa remitansi yang dulu sering kugunakan mengirim uang dari Taiwan. Sebagian besar dataku ternyata masih tersimpan. Petugas membantuku mencetak riwayat pengiriman. Tanggal, nominal, nomor tujuan. Semuanya lengkap. Aku kembali mengucapkan terima kasih. Lalu memasukkan seluruh dokumen itu ke dalam map. Saat keluar dari kantor itu, aku justru merasa lebih tenang. Karena sekarang, aku mulai memegang bukti. Bukan lagi sekadar perasaan. Sesampainya di rumah, aku menunggu sampai malam. Setelah semua tidur, aku masuk ke ruang kerja. Kali ini, aku membawa laptop, map dokumen, rekening koran, riwayat remitansi, dan seluruh foto pembangunan rumah yang selama ini dikirim Ardi. Aku mulai mencocokkan semuanya. Tanggal aku mengirim uang, tanggal pembayaran tanah, tanggal pembangunan rumah, tanggal pembelian sawah, tanggal pembelian mobil. Semakin lama aku mencocokkan, napasku semakin berat. Karena semuanya benar-benar saling terhubung. Setiap kali aku mengirim uang dalam jumlah besar, beberapa hari kemudian, muncul transaksi pembelian aset. Saat aku mengirim uang lembur selama 6 bulan berturut-turut, rumah mulai dibangun. Saat aku mendapat bonus tahunan, sawah dibeli. Saat kontrakku diperpanjang dan aku menerima insentif, mobil keluarga muncul. Semuanya cocok. Semuanya pas. Tidak ada satupun aset yang dibeli sebelum uangku masuk. Artinya, tidak ada modal lain. Tidak ada usaha lain. Tidak ada warisan. Seluruh aset itu memang dibeli menggunakan hasil kerjaku. Tetapi, saat kubuka kembali salinan dokumen kepemilikannya, semua nama pemilik tetap sama. Ratna Sulastri. Ratna Sulastri. Ratna Sulastri. Aku memandangi 3 nama itu cukup lama. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena uangku hilang, melainkan karena untuk pertama kalinya, aku sadar, selama 5 tahun, aku bukan sedang membangun masa depan keluargaku.
Aku sedang membangun kekayaan ibu mertuaku dan suamiku. Mengetahui semuanya sejak awal. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Semua bukti masih berserakan di atas meja. Slip gaji, rekening koran, bukti remitansi, foto pembangunan rumah, salinan dokumen tanah, sertifikat rumah, STNK mobil. Semuanya seperti sedang menceritakan satu kisah yang sama. Dan kisah itu bukan tentang keluarga yang saling membangun, melainkan tentang kepercayaan yang dipakai untuk mengambil hak orang lain. Aku menatap jam dinding. Sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tetapi mataku sama sekali tidak bisa terpejam. Setiap kali mengingat 5 tahun yang kulewati di Taiwan, dadaku kembali terasa sesak. Aku teringat saat demam tetap bekerja. Saat pinggangku sakit karena mengangkat majikan. Saat ulang tahun Dava hanya bisa kulihat lewat layar ponsel. Saat aku menolak membeli baju baru karena ingin mengirim uang lebih banyak. Semua pengorbanan itu ternyata tidak sedang membangun rumah untuk anakku, melainkan sedang memperkaya orang lain. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini, aku menghapusnya sendiri. Aku berkata pelan kepada diriku sendiri. Cukup. Aku sudah terlalu lama menangis. Sekarang saatnya mencari kebenaran. Keesokan paginya, aku sengaja mengajak Ardi sarapan berdua. Dava sudah berangkat sekolah. Bu Ratna pergi ke pasar. Di rumah hanya ada kami berdua. Aku menuangkan teh hangat ke cangkirnya. Lalu duduk di depannya. Mas. Iya. Aku mau ngobrol. Ardi mengangguk. Ngobrol apa? Aku tidak langsung mengeluarkan dokumen. Aku ingin memberinya kesempatan. Kesempatan untuk jujur. Selama aku di Taiwan, semua uang yang kukirim benar dipakai buat bangun rumah kita kan? Ardi langsung menjawab. Iya. Sawah juga buat kita. Iya. Mobil juga. Iya. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, kenapa semuanya atas nama ibu? Senyum Ardi langsung menghilang. Tangannya yang sedang memegang gelas berhenti. Dia tidak menjawab. Aku kembali bertanya. Mas, aku cuma minta penjelasan. 5 tahun aku kerja. Aku berhak tahu. Ardi menarik napas panjang. Ibu yang minta. Itu aku sudah tahu. Yang aku tanya. Kenapa kamu mengiyakan? Ruangan mendadak sunyi. Beberapa detik berlalu. Lalu Ardi berkata lirih. Karena ibu bilang. Semuanya tetap buat kita. Aku langsung menatap matanya. Kalau memang buat kita. Kenapa sampai hari ini nggak pernah dibalik nama? Ardi kembali diam. Aku mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah kusadari. Suamiku tidak sedang mencari jawaban. Dia sedang mencari alasan. Aku berdiri perlahan. Lalu mengambil map yang sejak tadi kusimpan di samping kursi. Kusodorkan satu persatu dokumen itu ke hadapannya. Ini rekening koranku. Ini bukti remitansi. Ini tanggal pembelian rumah. Ini tanggal beli sawah. Ini tanggal beli mobil. Semuanya cocok. Semuanya dibeli pakai uangku. Ardi mulai membaca lembar demi lembar. Wajahnya semakin pucat. Tangannya mulai gemetar. Aku kembali bertanya. Mas, masih mau bilang aku nggak perlu tahu? Dia memejamkan mata. Beberapa detik kemudian, suaranya terdengar sangat pelan. Aku minta maaf. Kalimat itu bukannya membuatku lega, justru membuatku semakin hancur. Karena permintaan maaf hanya keluar setelah semua bukti berada di depan matanya. Bukan saat 5 tahun lalu, ketika dia pertama kali membiarkan ibunya mengambil hakku. Tidak lama setelah Ardi meminta maaf, suara pagar depan terdengar dibuka. Bu Ratna pulang dari pasar. Beliau masuk sambil membawa 2 kantong belanja. Begitu melihat kami berdua duduk di ruang makan, beliau tersenyum seperti biasa. Loh, belum berangkat kerja? Ardi tidak menjawab. Aku juga tetap diam. Suasana rumah mendadak terasa sangat berbeda. Bu Ratna mulai menyadarinya. Beliau meletakkan kantong belanja di atas meja. Kalian kenapa? Aku berdiri perlahan. Lalu mengambil map berisi seluruh dokumen yang sejak tadi ada di hadapanku.
Bu, saya mau tanya. Tanya apa? Aku mengeluarkan rekening koran, lalu meletakkannya di atas meja. Disusul bukti remitansi. Kemudian salinan sertifikat rumah. Lalu dokumen sawah. Terakhir, STNK mobil. Semuanya kususun rapi di depan beliau. Bu Ratna memandangi dokumen-dokumen itu tanpa banyak bereaksi. Sedangkan Ardi masih menundukkan kepala. Bu, semua aset ini dibeli pakai uang siapa? Bu Ratna menjawab santai. Ya, uang keluarga. Aku kembali bertanya. Uang keluarga yang mana? Beliau menghela napas. Loh, kan uang yang kamu kirim. Aku mengangguk. Berarti ibu mengakui semua ini dibeli pakai hasil kerjaku? Iya. Tapi kan buat keluarga. Aku menatap mata beliau. Kalau memang buat keluarga, kenapa semuanya atas nama ibu? Beliau langsung menjawab tanpa ragu. Supaya aman. Aman dari siapa, Bu? Dari macam-macam. Macam-macam itu siapa? Bu Ratna mulai terlihat kesal. Kamu kok sekarang banyak nanya? Aku menarik napas panjang. Karena selama 5 tahun, saya kerja hampir 16 jam sehari. Saya berhak tahu kemana hasil kerja saya dipakai. Beliau justru melipat kedua tangannya. Memangnya kamu nggak tinggal di rumah ini? Tinggal. Dava sekolah. Sekolah. Makan setiap hari. Makan. Nah, berarti uangmu juga kembali buat keluarga. Aku menggeleng pelan. Bu, itu bukan jawaban pertanyaan saya. Saya cuma tanya. Kenapa rumah ini bukan atas nama saya atau Ardi? Bu Ratna mulai kehilangan kesabarannya. Beliau duduk di kursi. Lalu berkata dengan nada yang jauh lebih tinggi. Sinta, kamu jangan terlalu hitung-hitungan. Kita ini keluarga. Aku tetap berusaha tenang. Saya tidak sedang menghitung uang. Saya sedang mempertanyakan hak. Beliau langsung tertawa sinis. Hak? Iya. Hak saya sebagai istri. Hak saya atas hasil kerja saya sendiri. Bu Ratna langsung menggeleng. Kamu ini lucu. Kalau bukan karena anak saya, kamu juga nggak akan punya uang sebanyak itu. Kalimat itu benar-benar membuat seluruh tubuhku membeku. Aku sampai tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku menatap beliau beberapa detik, lalu bertanya pelan. Maksud ibu apa? Beliau menjawab tanpa sedikit pun merasa bersalah. Kalau kamu nggak nikah sama Ardi, kamu mana mungkin kepikiran jadi TKW? Yang kasih kamu keluarga. Anak. Semua itu Ardi. Jadi wajar kalau hasil kerja kalian dipakai buat keluarga besar. Dadaku terasa sesak. Aku benar-benar tidak menyangka. 5 tahun bekerja. 5 tahun menahan rindu. 5 tahun melewatkan masa kecil anakku. Di mata beliau, bukan pengorbanan, melainkan kewajiban seorang menantu. Aku perlahan menoleh ke arah Ardi. Mas, kamu dengarkan. Ardi masih diam. Menurutmu, apa yang ibu bilang benar? Ardi menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu berkata lirih. Sin, ibu bukan maksud begitu. Aku langsung memotong. Aku nggak tanya maksudnya. Aku tanya, kamu setuju atau enggak? Ruangan kembali sunyi. Detik demi detik berlalu. Namun Ardi tidak juga menjawab. Diamnya jauh lebih menyakitkan daripada semua ucapan Bu Ratna. Karena sekali lagi, saat aku membutuhkan suamiku berdiri di sampingku, dia memilih berdiri di belakang ibunya. Dan di detik itulah, untuk pertama kalinya, aku benar-benar mempertimbangkan satu keputusan yang dulu selalu kuanggap mustahil. Mengakhiri pernikahanku sendiri. Sejak percakapan itu, aku mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Rumah yang dulu membuatku bangga, kini justru terasa asing. Setiap kali menyapu lantainya, aku teringat berapa bulan aku lembur demi membeli keramik itu. Setiap kali melihat mobil di garasi, aku teringat bonus tahunan yang tidak pernah kunikmati sendiri.
Bahkan saat memandang sawah di belakang rumah, aku teringat malam-malam ketika aku menangis sendirian di kamar sempit di Taiwan. Semuanya mengingatkanku pada satu hal. Aku telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang. Kepercayaan. 3 hari berikutnya, aku tidak lagi membahas soal rumah. Aku sengaja bersikap biasa. Tetap memasak. Tetap mengantar Dava sekolah. Tetap membantu pekerjaan rumah. Bu Ratna mungkin mengira masalah itu sudah selesai. Beliau kembali bercanda seperti biasanya. Sedangkan Ardi beberapa kali mencoba mengajakku berbicara. Sin, kamu masih marah? Aku hanya menjawab singkat. Aku lagi capek. Sebenarnya, aku memang sedang lelah. Tetapi bukan tubuhku, melainkan hatiku. Di dalam diam itu, aku mulai mencari informasi. Aku membaca banyak artikel tentang harta bersama. Tentang hak istri. Tentang aset yang dibeli selama perkawinan. Aku tidak ingin bertindak gegabah. Kalau memang aku salah, aku akan meminta maaf. Tetapi kalau memang hakku diambil, aku tidak akan diam lagi. Akhirnya, aku memutuskan menemui seorang pengacara. Bukan untuk langsung menggugat. Aku hanya ingin bertanya. Kantornya sederhana. Tidak terlalu besar. Seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun menyambutku. Silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu? Aku menyerahkan map yang sejak pulang dari Taiwan selalu kubawa. Bu, saya cuma mau bertanya. Silakan. Aku mulai menceritakan semuanya. Tentang 5 tahun bekerja di Taiwan. Tentang seluruh gaji yang kukirim. Tentang rumah, sawah, mobil. Yang semuanya atas nama ibu mertuaku. Beliau mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Sesekali hanya mencatat. Setelah aku selesai bercerita, beliau membuka satu persatu dokumen yang kubawa. Slip gaji, rekening koran, bukti remitansi, tanggal pembelian aset. Beliau memeriksanya cukup lama, lalu mengangkat wajah. Bu Sinta. Iya. Saya belum bisa menyimpulkan semuanya hari ini. Tapi ada satu hal yang perlu ibu ketahui. Aku langsung duduk lebih tegak. Selama aset itu dibeli ketika perkawinan berlangsung. Dan ada bukti kuat bahwa sumber dananya berasal dari penghasilan selama perkawinan. Fakta bahwa aset didaftarkan atas nama orang lain tidak otomatis menghilangkan hak ibu. Dadaku langsung berdegup lebih cepat. Beliau melanjutkan. Semua nanti bergantung pada pembuktian di pengadilan. Tapi dari dokumen yang ibu bawa, saya melihat ada dasar yang cukup untuk diperjuangkan. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena aku sudah merasa menang. Tetapi, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mengatakan bahwa perjuanganku selama 5 tahun mungkin memang masih memiliki hak yang bisa kuperjuangkan. Aku menarik napas panjang, lalu bertanya pelan. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pengacara itu menatapku dengan tenang. Pertanyaan pertama bukan soal rumah. Bukan soal sawah. Bukan soal mobil. Yang harus ibu jawab dulu. Apakah ibu masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Aku terdiam. Pertanyaan itu jauh lebih sulit daripada semua persoalan harta yang sedang kuhadapi. Karena saat itu, aku mulai sadar. Yang sedang kuhadapi bukan hanya ibu mertua yang mengambil hasil kerjaku, tetapi juga seorang suami yang selama 5 tahun memilih membiarkan semuanya terjadi. Aku pulang dari kantor pengacara dengan kepala yang penuh pikiran. Sepanjang perjalanan, aku terus mengingat satu pertanyaan. Apakah ibu masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Aku belum menemukan jawabannya. Karena sampai hari itu, aku masih mencintai Ardi. Yang hancur bukan rasa sayangku, melainkan kepercayaanku. Dan aku mulai sadar. Rumah tangga tanpa kepercayaan hanya tinggal bangunan yang menunggu runtuh. Malam itu, Ardi menghampiriku yang sedang melipat pakaian Dava. Dia duduk di sampingku. Lama sekali tidak berbicara. Akhirnya dia membuka suara. Sin. Iya. Aku tahu kamu keluar tadi. Aku tetap melipat baju. Iya. Kemana? Aku menjawab jujur. Ke pengacara. Tangannya langsung berhenti bergerak. Pengacara. Iya.
Buat apa? Aku menatapnya tenang. Karena aku sudah nggak tahu lagi harus percaya sama siapa. Wajah Ardi langsung pucat. Sin, kamu jangan ngomong gitu. Aku tersenyum tipis. Kenapa? Salah. Aku cuma cari tahu hakku. Ardi langsung memegang lenganku. Tolong jangan dibawa ke jalur hukum. Kita bisa selesaikan baik-baik. Aku perlahan melepaskan tangannya. Baik-baik. Apa menurutmu selama 5 tahun ini kalian sudah baik sama aku? Ardi kembali terdiam. Aku melanjutkan. Aku kerja di Taiwan bukan 2 bulan. Bukan 6 bulan. 5 tahun, Mas. 5 tahun. Aku kehilangan masa kecil anakku. Aku kehilangan waktu sama orang tuaku. Aku bahkan gak sempat pulang waktu bapakku dirawat di rumah sakit. Semua karena aku percaya. Hasilnya sedang kita bangun bersama. Air mata Ardi mulai jatuh. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mengangguk pelan. Iya. Kamu memang salah. Tapi yang paling menyakitkan. Kamu salah selama 5 tahun. Bukan sehari. Bukan seminggu. 5 tahun. Keesokan harinya, Bu Ratna tiba-tiba masuk ke kamarku. Beliau menutup pintu. Lalu duduk di kursi. Sinta. Iya, Bu. Ibu dengar kamu ke pengacara. Aku tidak menjawab. Karena aku tahu. Pasti Ardi yang bercerita. Bu Ratna kembali berkata. Kamu jangan bikin malu keluarga. Aku mengangkat wajah. Malu yang mana, Bu? Kalau sampai orang kampung tahu. Nama keluarga kita jelek. Aku tersenyum pahit. Yang bikin malu itu siapa? Saya yang mencari hak saya. Atau orang yang mengambil hasil kerja saya? Wajah Bu Ratna langsung berubah. Beliau mulai meninggikan suara. Jangan sembarangan ngomong. Ibu nggak pernah mengambil uangmu. Aku langsung membuka laci. Mengeluarkan map. Lalu meletakkan seluruh bukti di atas tempat tidur. Ini bukti transfer. Ini bukti pembelian rumah. Ini pembelian sawah. Ini mobil. Semuanya pakai uang saya. Semuanya atas nama ibu. Kalau bukan mengambil. Itu namanya apa? Bu Ratna tidak lagi melihat dokumen itu. Beliau justru berdiri. Lalu berkata dengan nada dingin. Kalau kamu merasa nggak cocok tinggal di rumah ini, silakan keluar. Aku benar-benar membeku. Rumah yang kubangun selama 5 tahun. Rumah yang setiap bata dan semennya dibayar dari hasil lemburku. Hari itu, aku justru diusir oleh orang yang namanya tertulis di sertifikatnya. Dan yang paling menyakitkan, saat aku menoleh kepada Ardi yang berdiri di depan pintu, dia kembali memilih diam. Tidak mengatakan satu kalimat pun untuk membelaku. Aku menatap Ardi cukup lama. Aku berharap, setidaknya kali ini dia akan berkata, Bu, jangan begitu. Atau, rumah ini juga hasil kerja Sinta. Apa saja, asal dia berdiri di sampingku. Tetapi harapan itu kembali hancur. Ardi hanya menatap lantai. Tidak membela ibunya. Tidak juga membelaku. Dia hanya berkata lirih. Sin. Kalau memang lagi emosi, mending tenang dulu. Aku tersenyum pahit. Emosi? Iya. Aku takut nanti kamu menyesal. Aku mengangguk pelan. Justru karena aku nggak mau menyesal. Aku memilih berhenti diam. Aku memandang Bu Ratna. Lalu kembali menatap Ardi. Mas, aku tanya sekali lagi. Kamu mau tetap membela ibumu? Atau berdiri bersamaku mencari jalan keluarnya? Ardi menutup matanya. Beberapa detik berlalu. Lalu dia berkata pelan. Sin. Ibu sudah tua. Aku nggak mungkin melawan beliau. Kalimat itu menjadi jawaban yang selama ini sebenarnya sudah kutahu. Tetapi tetap menyakitkan saat akhirnya benar-benar kudengar. Aku mengangguk. Baik. Kalau itu pilihanmu, aku juga akan memilih jalanku sendiri. Aku masuk ke kamar. Mengambil koper yang baru beberapa minggu lalu kubawa pulang dari Taiwan. Koper yang dulu berisi oleh-oleh penuh kebahagiaan. Kini kembali kubuka. Bedanya,
Kali ini aku mengisinya dengan pakaian seadanya. Beberapa baju Dava, dokumen-dokumen penting, paspor, slip gaji, rekening koran, bukti remitansi, dan map berisi seluruh salinan dokumen aset. Tidak ada emas, tidak ada perhiasan, tidak ada barang berharga, karena hampir semua yang bernilai sudah berubah menjadi rumah, sawah, dan mobil yang bukan lagi atas namaku. Saat sedang melipat pakaian Dava, anakku masuk ke kamar. Ibu. Iya, nak. Kita mau liburannya. Dadaku langsung terasa sesak. Aku memeluknya erat. Bukan liburan. Terus, kita mau tinggal sama Eyang dulu. Kenapa? Aku mengusap rambutnya pelan. Ibu pengin dekat sama Eyang. Dava mengangguk polos. Dia belum mengerti bahwa rumah yang selama ini dia anggap rumahnya sebentar lagi harus kami tinggalkan. Aku menggandeng tangan Dava, menarik koper keluar rumah. Saat melewati ruang tamu, Bu Ratna hanya melirik sekilas. Beliau tidak berusaha menahan, justru berkata datar. Kalau sudah tenang, baru pulang lagi. Aku berhenti sebentar, lalu menoleh. Bu, saya pergi bukan untuk menenangkan diri. Saya pergi karena saya akhirnya sadar. Selama ini saya tinggal di rumah yang menurut ibu bukan milik saya. Kalau begitu, saya tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal. Aku kembali berjalan. Ardi mengejarku sampai halaman. Sin, tolong jangan pergi. Aku berhenti, tanpa menoleh. Mas, aku udah 5 tahun berjuang sendirian. Sekarang, biarin aku berjuang buat diriku sendiri. Aku masuk ke dalam taksi, menggenggam tangan Dava sepanjang perjalanan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutku. Air mataku terus mengalir. Bukan karena aku kehilangan rumah, tetapi karena aku baru menyadari. Ternyata selama ini, aku tidak pernah benar-benar memilikinya. Sesampainya di rumah orang tuaku, ibuku langsung memelukku. Beliau tidak banyak bertanya. Mungkin dari wajahku saja, beliau sudah tahu ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Malam itu, setelah Dava tertidur, aku duduk bersama ayah dan ibu di ruang tamu. Kuceritakan semuanya. Dari awal aku berangkat ke Taiwan, sampai bagaimana seluruh hasil kerjaku berubah menjadi aset atas nama ibu mertua. Ruangan menjadi sangat sunyi. Ayahku yang biasanya tenang, untuk pertama kalinya kulihat mengepalkan tangan. Beliau berkata pelan, "Besok kita temui pengacaramu lagi." Aku mengangguk. Air mata kembali jatuh. Lalu dengan suara yang mulai mantap, aku mengucapkan keputusan yang sejak beberapa hari terakhir terus berputar di kepalaku. Ayah, Bu, aku mau gugat cerai. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pulang dari Taiwan, aku merasa keputusan itu bukan lahir karena kemarahan, melainkan karena aku akhirnya memilih menghargai diriku sendiri. Keesokan paginya, aku kembali duduk di kantor pengacara yang sama. Bedanya, kalau beberapa hari lalu aku datang dengan penuh keraguan, hari ini, aku datang dengan sebuah keputusan. Pengacaraku membuka map yang dulu kuberikan. Semua bukti masih tersusun rapi. Slip gaji, rekening koran, bukti remitansi, salinan sertifikat rumah, dokumen pembelian sawah, STNK mobil. Beliau memandangku. Jadi, keputusannya sudah bulat. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk. Iya, saya mau menggugat cerai. Beliau kembali bertanya. Sudah dipikirkan matang-matang? Aku tersenyum tipis. Kalau cuma soal uang, mungkin saya masih bisa mengalah. Tapi saya sudah kehilangan kepercayaan. Dan saya nggak sanggup hidup dengan orang yang setiap kali harus memilih. Selalu memilih ibunya. Pengacara itu mengangguk pelan. Saya mengerti. Beliau kemudian mengambil selembar kertas. Selain gugatan cerai, kita juga akan mengajukan gugatan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan. Tetapi nanti tetap harus dibuktikan di persidangan. Aku mengangguk mantap. Itu sebabnya saya menyimpan semua bukti. Beliau tersenyum.
Dan itu keputusan yang sangat tepat. Selama hampir 3 jam, kami menyusun seluruh kronologi. Mulai dari hari aku berangkat ke Taiwan, tanggal setiap pengiriman uang, jumlah remitansi, waktu pembelian rumah, sawah, mobil, sampai kapan aku mengetahui seluruh aset ternyata didaftarkan atas nama Bu Ratna. Semua dicatat. Tidak boleh ada yang terlewat. Di tengah penyusunan berkas, pengacara sempat bertanya, selama 5 tahun, apakah suami ibu juga memiliki penghasilan lain yang cukup besar? Aku menggeleng. Tidak. Dia tetap bekerja di toko bangunan. Penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk membeli rumah. Pengacara itu kembali mencatat. Lalu pembayaran rumah dilakukan ketika ibu masih bekerja di Taiwan. Iya. Semua transfernya juga ada. Beliau mengangguk pelan. Itu akan menjadi bagian penting dari pembuktian. Aku tidak terlalu memahami istilah hukum. Tetapi satu hal yang kupahami. Akhirnya, ada seseorang yang benar-benar mendengarkan ceritaku tanpa menganggapku berlebihan. 2 minggu kemudian, surat gugatan resmi didaftarkan ke pengadilan. Hari itu, tanganku gemetar ketika menandatangani berkas terakhir. Bukan karena ragu, tetapi karena aku tahu, setelah tinta itu menempel di atas kertas, tidak akan ada jalan untuk kembali. Aku resmi menggugat laki-laki yang dulu kucintai sepenuh hati. Saat keluar dari gedung pengadilan, ponselku bergetar. Nama Ardi muncul di layar. Aku memandangi nama itu cukup lama. Lalu akhirnya kuangkat. Sin. Suaranya terdengar sangat lemah. Aku baru tahu. Kamu benar-benar daftar gugatan. Iya. Kenapa harus sejauh ini? Aku menarik napas pelan. Karena selama 5 tahun, kamu juga membiarkan semuanya sejauh ini. Ardi langsung menangis. Aku janji. Aku bakal ngomong sama ibu. Aku suruh semua dibalik nama. Aku memejamkan mata. Kalimat itu, seandainya keluar 5 tahun yang lalu, atau setidaknya, hari pertama aku pulang dari Taiwan, mungkin semuanya masih bisa diperbaiki. Tetapi sekarang, aku sudah terlalu lelah. Mas, kalau semua itu bisa selesai hanya dengan janji, aku nggak akan duduk di pengadilan hari ini. Aku menutup telepon perlahan, lalu menatap langit. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Namun anehnya, aku juga merasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Karena akhirnya, aku berhenti memperjuangkan rumah yang bukan milikku. Dan mulai memperjuangkan diriku sendiri. Hari sidang pertama akhirnya tiba. Aku datang lebih awal. Mengenakan kemeja putih sederhana. Tanpa riasan. Tanpa perhiasan. Hanya membawa satu tas hitam yang berisi seluruh bukti perjuanganku selama 5 tahun. Di lorong pengadilan, aku melihat Ardi duduk bersama Bu Ratna. Wajah mereka jauh berbeda dibanding terakhir kali kami bertemu. Ardi terlihat lebih kurus. Sedangkan Bu Ratna masih memeluk map berisi dokumen rumah. Begitu melihatku, beliau langsung berkata dengan nada tinggi, "Kamu tega banget sama keluarga sendiri." Aku berhenti melangkah, lalu menatap beliau dengan tenang. "Bu, yang saya gugat bukan keluarga. Yang saya perjuangkan adalah hak saya." Bu Ratna langsung membuang muka. Sedangkan Ardi hanya menatapku dengan mata yang sudah sembab. Sidang pertama berlangsung singkat. Hakim lebih dulu mewajibkan proses mediasi. Di ruang mediasi, mediator mencoba mempertemukan kami. Beliau memandangku. "Bu Sinta, kalau memungkinkan damai, apakah ibu bersedia?" Aku belum menjawab. Mediator kemudian menoleh kepada Ardi. "Bagaimana dari pihak suami?" Ardi langsung berkata, "Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga." Mediator mengangguk. "Lalu bagaimana penyelesaian mengenai aset?" Ruangan mendadak hening. Ardi menoleh kepada ibunya. Bu Ratna langsung berkata, "Rumah itu milik saya. Tanah juga. Mobil juga." Mediator kembali bertanya, "Tapi sumber dananya?" Bu Ratna menjawab cepat, "Itu urusan keluarga." Mediator menghela napas, lalu menoleh kepadaku. Aku hanya membuka map.
mengeluarkan seluruh bukti transfer, slip gaji, riwayat remitansi, kemudian meletakkannya di atas meja. Saya tidak datang membawa emosi. Saya datang membawa bukti. Mediasi hari itu dinyatakan gagal. Karena tidak ada titik temu. Sidang demi sidang pun berjalan. Pengacaraku mulai menunjukkan satu persatu bukti. Slip gaji dari Taiwan. Riwayat pengiriman uang selama 5 tahun. Mutasi rekening. Tanggal pembelian rumah. Tanggal pembelian sawah. Tanggal pembelian mobil. Semuanya diperlihatkan kepada majelis hakim. Kemudian hakim bertanya kepada Ardi. Saudara memiliki penghasilan lain yang dapat menjelaskan pembelian aset-aset ini? Ardi menundukkan kepala. Tidak. Lalu dari mana dana pembelian rumah? Ardi terdiam. Hakim mengulangi pertanyaannya. Saudara bisa menjelaskan? Dengan suara lirih, Ardi akhirnya berkata, sebagian besar dari kiriman istri saya. Ruangan langsung sunyi. Hakim kemudian menoleh kepada Bu Ratna. Ibu, mengapa seluruh aset didaftarkan atas nama ibu? Bu Ratna menjawab, karena anak saya yang mengurus. Hakim kembali bertanya, apakah uang pembeliannya berasal dari ibu? Beliau terdiam. Beberapa detik kemudian, baru menjawab pelan, tidak. Lalu dari mana? Ruangan kembali sunyi. Sampai akhirnya, dengan sangat pelan, Bu Ratna berkata, dari kiriman Sinta. Jawaban itu membuat seluruh ruang sidang benar-benar hening. Tidak ada lagi yang perlu kubuktikan. Karena pengakuan itu keluar langsung dari mulutnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, hari putusan akhirnya tiba. Aku duduk sambil menggenggam tas hitam yang sama. Hakim mulai membacakan amar putusan. Perceraianku dengan Ardi dikabulkan. Kemudian majelis menyampaikan pertimbangan mengenai sengketa harta. Majelis menilai dari bukti-bukti yang diajukan bahwa sejumlah aset diperoleh selama masa perkawinan dengan dana yang terbukti berasal dari penghasilan selama perkawinan, sehingga harus diperhitungkan dalam pembagian harta bersama sesuai putusan pengadilan, meskipun sempat didaftarkan atas nama pihak lain. Aku memejamkan mata. Air mataku perlahan jatuh. Bukan karena aku menang, tetapi karena akhirnya 5 tahun perjuanganku di negeri orang tidak dianggap hilang begitu saja. Di sampingku, Bu Ratna langsung terduduk lemas. Map berisi sertifikat rumah terlepas dari tangannya. Sedangkan Ardi menangis sambil menundukkan kepala. Aku berdiri, menghampiri mereka, lalu berkata pelan, aku tidak pernah ingin mengambil milik siapapun. Aku hanya mengambil kembali hak yang sejak awal memang menjadi bagian dari hasil kerja kerasku. Setelah itu, aku berjalan keluar dari ruang sidang, tanpa menoleh lagi. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, aku menggunakan bagian hakku untuk membeli sebuah rumah sederhana. Tidak besar, tidak mewah, tetapi setiap sudutnya benar-benar kubeli dengan cara yang jujur. Aku juga membuka usaha laundry kecil di depan rumah. Ditambah toko kelontong sederhana. Dava kini tinggal bersamaku. Setiap pagi, akulah yang mengantarnya ke sekolah. Setiap malam, akulah yang membantunya mengerjakan PR. Hal-hal kecil yang dulu hanya bisa kulihat lewat layar ponsel, kini bisa kunikmati setiap hari. Kadang, saat menutup toko di malam hari, aku masih teringat masa-masa bekerja di Taiwan. Aku tidak menyesal pernah menjadi TKW, karena pekerjaan itu mengajarkanku arti pengorbanan. Yang kusesali adalah pernah menyerahkan seluruh kepercayaanku kepada orang yang tidak mampu menjaganya. Kalau hari ini ada yang bertanya kepadaku, apa aku membenci mantan suami dan ibu mertuaku? Jawabanku selalu sama. Tidak. Karena kebencian hanya akan membuatku terus hidup di masa lalu. Aku memilih melanjutkan hidup, membesarkan anakku, dan menjaga setiap hasil kerja kerasku dengan lebih bijaksana. Kalau kalian berada di posisiku, apa kalian masih bisa memaafkan suami yang memilih diam saat hak istrinya diambil oleh ibunya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, tulis juga kalian sedang menonton dari kota mana. Aku selalu senang membaca cerita dan salam dari teman-teman di seluruh Indonesia.